Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masih lanjut tentang NPD di hari yang ketiga hari ini. Saudaraku, tahukah orang yang cenderung dengan kelainan jiwa NPD sering tidak mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran bagi dirinya sendiri. Maka dari itu fakta bisa dipelintir, kesalahan bisa dialihkan, dan akhirnya korban bisa dibuat terlihat sebagai pelaku demi menjaga citra dirinya tetap tinggi dan terhormat. Atas semuanya itu, firman Tuhan mengingatkan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Ketika ego menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kejujuran akan dikorbankan demi mempertahankan diri. Dan seorang NPD itu sulit mengakui salah. Karena bagi mereka, citra diri mereka itu lebih penting daripada pertobatan diri mereka. Sehingga manipulasi terbesar itu bukan selalu lewat kebohongan terang-terangan, tetapi lewat fakta yang diputar balik, diputar-putar sehingga orang benar jadi salah kelihatannya. Orang yang hidup dalam terang tidak takut fakta dibuka. Kan begitu kan? Kalau aku benar kenapa aku takut? Ayo, kan gak masalah. Tetapi orang yang hidup mempertahankan ego, dia akan terus mengatur narasi demi menyelamatkan dirinya. Teman-teman kalau mau mengulang renungan ini nanti diulang satu-satu kalimat saya dengerin. Ya, supaya kita introspeksi diri, adakah itu kita atau orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Saudaraku, roh yang sehat itu mencari kebenaran meskipun itu menyakitkan. Tetapi ego yang sakit akan memutarbalikkan keadaan supaya dirinya terlihat benar. Dan di dalam pelayanan, saudaraku, bahaya terbesar itu bukan hanya dosa yang kelihatan, tetapi hati yang tidak mau dikoreksi lalu mulai memelintir fakta. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan posisinya dia dan pengaruhnya dia. Maka Yesaya 5 ayat 20 berkata, "Celakalah mereka yang menyebutkan yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan." Roma 1 ayat 25 berkata, "Karena mereka menukar kebenaran Allah dengan dusta." Salah satu tanda hati yang tidak sehat secara rohani adalah ketika seseorang mulai kehilangan keberanian untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Ia tidak lagi mencari apa yang benar di hadapan Allah, tetapi mencari cara supaya dirinya tetap terlihat benar di hadapan manusia lain. Ini akar dari banyak manipulasi, fitnah, drama, perpecahan, bahkan pemberontakan tersembunyi di dalam gereja, saudaraku. Orang yang dikuasai ego dan narcissistic spirit sering memiliki kemampuan untuk memelintir cerita loh. Wah, dia lihai, saudaraku, memelintir, dibolak-balik ceritanya itu. Mengubah-ubah narasi, menggeser kesalahan. Orang benar jadi salah, salah jadi benar. Dia bangun simpati, mainkan korban, bahkan membuat orang benar jadi kelihatan jahat dan bejat. Pastor, kenapa ngomong begitu? Pengalaman itu mengajarkan banyak hal, saudaraku. Pengalaman itu akan mendewasakan kita dan membuat kita cerdas. Betul ya? Kenapa pastor ngomong begini? Karena gini, saudaraku, bagi orang narsistik, egonya, citra dirinya lebih penting daripada dia bertobat benar di hadapan wajah Tuhan. Dia ngomong loh, gak takut loh sama wajah Tuhan. Dia tidak takut dengan CCTV Tuhan. Dia tidak ada gentarnya. Pelayanan itu mau hancur atau tidak, dia gak peduli. Yang penting egonya dikasih makan. Orang gini nih gak takut sama Tuhan. Meskipun narasi kalimatnya berkata aku mencintai Tuhan, tapi kelakuannya tidak, saudara. Saudaraku, ingat ya, kejatuhan itu dimulai dari Adam itu jatuh. Adam salahin Hawa, Hawa salahin ular, betul?
Ya kan? Nggak ada yang berani ngomong, iya aku salah, aku minta ampun, aku berdosa. Nggak ada. Ego manusia itu sejak awal selalu berusaha melindungi dirinya, bela diri, cari orang lain kambing hitam. Dan ini tetap hidup sampai hari ini, bahkan dalam pelayanan di gereja. Jadi boleh saya katakan begini, kejatuhan manusia itu dimulai dari ketidakmauan mengakui kesalahan. Orang NPD tidak mau mengakui kesalahannya. Kenapa? Karena egonya selalu takut terlihat salah. Tapi berbeda dengan orang yang dewasa rohaninya, langsung dia ngomong, aku salah, ini gara-gara aku salah. Atau mungkin orang yang dewasa rohani, dia bisa ngomong, ini terjadi karena kesalahanku, aku bodoh dulu. Tapi aku sudah tahu kesalahanku dan aku minta maaf sama Tuhan. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku harus berubah. Itu dewasa rohani. Tapi orang NPD, nggak mungkin ngomong begitu. Apalagi ditegur, dia alergi. Dia selalu punya alasan, selalu merasa dirinya korban. Karena mengakui kesalahan itu terasa seperti kematian bagi egonya, saudaraku. Dan ingat saudaraku, iblis adalah bapa segala dusta. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 44, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perhatikan, iblis jarang memakai kebohongan total. Iblis sering memakai mencampur fakta dengan opini. Camkan ini baik-baik, saudaraku. Dia membelokkan konteks, dia memelintir perkataan, dia mengarahkan emosi, kemudian dia membuat persepsi palsu. Kenapa? Karena iblis adalah bapa segala dusta. Itulah sebabnya manipulasi itu sangat bahaya. NPD bermain di dalam manipulasi ini. Kenapa? Karena sering terlihat masuk akal juga ya. Oh gitu ya. Oh kalau ngomongin teman pelayan, oh gitu ya. Oh iya bener juga ya. Mulai masuk narasi itu. Ngomongin pemimpinnya, oh iya ya. Oh iya masuk akal ya. Apa poinnya? Memutarbalikkan fakta adalah senjata NPD. Saudaraku yang terkasih Tuhan, dalam gereja hal ini bisa muncul lewat apa? Gosip rohani, gosip. Cerita setengah benar, bukan cerita benar loh, cerita setengah benar. Playing victim, merasa dia paling disalahkan, dipojokkan. Kemudian apa? Bangun kubu, gap di pelayanan. Teman-teman yang dengar renungan ini pasti pernah mengalami itu di dalam pelayanan. Betul ya? Kalau yang pernah mengalami itu tulis saja di kolom komentar, sharing-sharing, nggak apa-apa. Ya, pernah bangun kubu, mulai bangun kubu. Tujuannya untuk buat teman-teman pelayanannya kacau, pemimpinnya bingung, sakit, pusing, ya kan? Cari simpati, menjauhkan pemimpin secara halus. Apalagi bicarakan orang lain dengan narasi yang sudah dipelintir, diputar balik. Dan ironisnya saudaraku, semuanya itu dibungkus dengan bahasa rohani. Mengerikan ya. Tapi itulah hebatnya kuasa gelap saudaraku. Dan mengapa fakta dipelintir? Karena orang tersebut tidak mau kehilangan posisi. Orang NPD tidak mau kehilangan pengaruh. Dan dia tidak mau dilihat buruk. Gak mau. Kenapa? Kalau dilihat buruk kan reputasinya jatuh saudaraku. Maka akhirnya faktanya dipelintir. Kebenaran dikorbankan untuk mempertahankan dirinya. Ini sangat bahaya loh dalam pelayanan. Karena pelayanan seharusnya belajar memuliakan Kristus. Belajar hidup dalam kekudusan. Belajar bertanggung jawab dengan apa yang kau ucapkan. Tanggung jawab. Belajar dengan apa yang kau lakukan. Tanggung jawab. Apalagi 3 pilar GSK itu jelas sekali. Kekudusan hidup, tanggung jawab hidup, fokus langit baru, bumi baru. Jelas. Tapi orang NPD apal 3 rumus itu. Tapi gak bisa nerapin. Kenapa? Dia tidak bisa hilang egonya. Gak bisa. Itu makanannya harus ada terus. Gitu loh saudaraku. Tetapi ketika egonya masuk, wah pelayanan itu berubah jadi panggung buat dia. Relasi dengan pelayan Tuhan, dengan pemimpinnya dijadikan alat dalam tanda kutip. Alat untuk dia bisa manggung. Dan orang lain jadi korban manipulasinya dia. Dan akhirnya banyak konflik di dalam gereja. Sebenarnya bukan karena kebenaran.
Tetapi karena diputar balik faktanya itu jadi ribet di dalam. Jadi berantem sendiri. Kenapa? Karena egonya butuh makan. Kalau ada orang-orang NPD di dalam pelayanan memang mengerikan, saudaraku. Wah, itu pasti pelayanan akan panas terus. Berantem terus. Besok saya akan bahas NPD dalam keluarga. Kita mau jelas, dalam keluarga juga sama, ada. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 3:21 berkata, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Orang yang hidupnya benar tidak takut diperiksa. Tuhan periksa diriku, periksa hatiku. Koreksi aku. Faktaku buka, yuk aku tolong dikoreksi Tuhan. Itu orang-orang benar. Karena fokusnya bukan menjaga citra diri, tetapi menjaga hati, hidup diri kita di hadapan Allah itu aku udah benar apa belum. Karena orang yang benar ya saudaraku, pelayan Tuhan yang sejati itu kayak Daud itu. Jangan ambil rohmu daripadaku Allahku. Takut dia. Tapi orang NPD gak ada takutnya. Dia malah takut transparan. Oh, takut dia. Betul gak? Dia takut ketahuan siapa dirinya. Dia takut kehilangan kontrol. Dia gak bisa ngontrol orang banyak. Dia takut. Orang pelayan Tuhan yang kehilangan pengikut itu kan bingung sekali. Itu kelihatan tuh NPD. Dia cari orang untuk mengikuti dia. Kenapa? Karena dia gak bisa kasih makan egonya. Dia takut kehilangan kontrol atas orang lain. Itu orang NPD. Maka dia akan terus bangun narasi, mempengaruhi orang, memutarkan keadaan, memutarkan cerita, memutarkan narasi kalimat. Dan lama-lama ia sendiri percaya pada cerita yang dia bangun sendiri. Itu NPD, saudaraku. Lama-lama dia dari cerita yang dia karang itu akhirnya dipercaya dan dimasukkan dalam pikirannya, alam bawah sadarnya bahwa cerita itu benar. Itu NPD, itu sakit jiwa, saudaraku. Dan Yesus difitnah, dituduh, dipelintir perkataannya, bahkan dianggap penghujat waktu itu, betul kan? Tapi apa yang dilakukan Yesus? Kita mau belajar. Yesus tidak membalas dengan manipulasi juga. Yesus mengajarkan kepada orang percaya, kepada kau dan saya, dia tetap berjalan dalam apa saudaraku? Kebenaran. Kenapa? Karena orang yang hidup di hadapan Allah tidak perlu menyelamatkan citra dirinya di hadapan manusia. Hari ini korban-korban NPD, kau diputar balik fakta mungkin di pelayanan. Pemimpin-pemimpin pasti sudah pernah merasakan juga. Orang-orang yang mungkin dipimpin oleh pemimpin NPD juga pernah merasakan. Dengar baik-baik. Tidak perlu menyelamatkan citra diri kita. Kita mau dipelintir di luar sana omongan apapun, it's okay. Kenapa? Tuhan itu hidup. Suatu hari keadilan Tuhan itu tidak akan bisa dibendung. Amin saudaraku. Maka sekali lagi, hari ini gereja tidak kekurangan orang pintar, orang aktif, orang yang hebat berbicara, bertalenta. Tapi gereja kekurangan orang yang punya hati nurani yang murni. Jiwa yang transparan. Manusia yang mau dikoreksi, gak ngambekan, gak mutungan, gak marahan. Pelayan Tuhan yang benar-benar mau mati untuk egonya. Karena gereja memang membutuhkan orang jujur. Bukan hanya sekedar berbakat. Berbakat karaktermu buruk mau apa? Memalukan Tuhan, saudaraku. Maka dengar deh sekali lagi para pelayan Tuhan. Dengar baik-baik siapapun yang mendengar renungan ini. Terutama para pelayan Tuhan Rehoboth Semarang. Ya. Tuhan tidak butuh orang hebat. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang mau dibawa hebat sama dia. Punya karakter yang mau dibentuk, ditegur, nurut gitu loh. Sehingga mau dikoreksi. Amin. Jadi hati-hati yuk dengan roh manipulasi. Karena ketika seseorang terus memutar balikkan fakta, lama-lama loh nuraninya tumpul, saudaraku. Dia tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana pembenaran diri. Kan sakit jiwa kan? Buat cerita sendiri akhirnya dipercaya ceritanya dia itu paling benar. Loh, kan ngeri itu saudaraku. Itu masalah jiwa loh. Itu gak main-main. Dan itu sangat berbahaya di hadapan Allah. Maka periksa diri kita. Apakah saya mudah membela diri? Apakah mungkin aku sulit mengaku salah dan minta maaf? Atau mungkin aku suka ya membangun opini tentang orang lain. Atau apa aku suka memelintir cerita.
supaya aku terlihat benar. Ayo, ini paling banyak nih begini nih. Gak tua, gak muda kan banyak begini nih. Dipelintir tujuannya apa? Dia tetap kelihatan hebat, bener, paling luar biasa, paling bijak. Ayo, kita semua pasti pernah begini kan? Minta ampun di hadapan Tuhan. Atau apakah saya lebih menjaga citra diriku daripada kebenaran Tuhan? Saudaraku, sekali lagi, orang yang hidup dalam terang tidak sibuk mempertahankan citra dirinya. Sebab yang dia takutkan bukan penilaian manusia, tetapi pandangan Allah atas hidupnya. Ego yang belum mati akan selalu mencari pembenaran. Tetapi roh yang dewasa akan memilih pertobatan. Dan ingat, memutarbalikkan fakta adalah tanda hatimu lebih mencintai dirimu sendiri daripada kebenaran Tuhan. Berhentilah memutarbalikkan fakta. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Karena pengadilan Tuhan itu terus mencatat semuanya. Kita bertobat ya. Amin saudaraku, semoga renungan ini jadi berkat untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan gereja. Jangan rusak pekerjaan Tuhan gara-gara kita narsis. Amin. GSKI Rehoboth Semarang. One vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.